Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Nurul Hija, dalam pelajaran Pendidikan Pancasila. Kali ini kita akan berbicara tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah menyimak dan menonton video pembelajaran berikut ini, diharapkan Anda bisa memahami hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi makna Pancasila sebagai ideologi dan falsafah sekaligus sumber dari segala sumber hukum, kemudian makna Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis, dan contoh hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, sudah siap semua untuk belajarnya? Kita mulai. Kita mulai dari posisi Pancasila. Pancasila di negara Indonesia bisa sebagai ideologi dan falsafah bangsa, sumber dari segala sumber hukum, dan payung keberagaman. Kita lihat satu persatu. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa, maksudnya adalah bahwa segala visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Kenapa Pancasila dijadikan ideologi dan falsafah bangsa? Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila yang ada dalam Pancasila tersebut bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Namun, Pancasila itu diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai religius, yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum Indonesia terbentuk atau sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia. Lalu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi semua peraturan, semua aturan, semua norma yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah maksud dari Pancasila sebagai payung keberagaman. Maksudnya adalah Pancasila dapat menyatukan keberagaman negara Indonesia dari segala latar belakang masyarakat Indonesia. Pancasila bisa menjadi azas tunggal dalam tatanan struktur dan kultur bangsa di negara Indonesia. Karena itu, Pancasila menjadi keputusan final sebagai landasan bangsa dan negara Indonesia. Oke, paham? Sekarang kita masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang ada di Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apa yang dimaksud dengan hukum dasar atau konstitusi? Nah, jadi hukum dasar itu sama dengan konstitusi. Apa yang dimaksud dengan hukum dasar? Hukum dasar adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam bahasa kita sehari-hari, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah norma atau dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Jadi UUD 1945 itu adalah dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi bisa kita katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi tertulis dalam undang itu adalah sumber hukum yang ada di Indonesia. Sekarang kita lihat hubungan antara
Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimanakah hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945? Pertama, 5 sila yang ada dalam Pancasila tersebut ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar hanya pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu saja. Dan menurut Mahkamah Konstitusi yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar hanya pasal Undang-Undang Dasar 1945, tidak termasuk pembukaan. Tidak termasuk pembukaan. Kenapa? Karena dalam karena dalam pembukaan tersebut ada Pancasila yang merupakan bagian tidak terpisah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan sendirinya tidak ada ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Dan Pancasila bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Kenapa demikian? Karena Pancasila itu di atas peraturan perundangan atau sumber dari segala sumber hukum. Oke, paham? Nah, untuk melihat sejauh mana pemahaman Anda tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945, Anda kerjakan tugas mengisi tabel berikut yang ada di depan Anda. Misal, ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama, penjabarannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada dalam pasal 29. Yang Anda harus cari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Penjabaran dari sila-sila tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambil mengerjakan tugas hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945, mari kita menyimak dan menonton video pendek tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Kaleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Kaleb. Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan? Tahu nggak,
Kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Met. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama Mama dan Papa. Aduh. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama Papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Loh, kok dimatikan TV-nya, Nak? Aku mau belajar, Nek. Dah, Nenek. Pintar ya anakmu, tahu jamnya belajar. Loh, Ibu lupa ya? Itu kan ajaran yang Ibu terapkan sama bapaknya sewaktu masih kecil dulu. Iya, kan ibu yang mengajarkan. Kalau dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, TV harus dimatikan. Oh, iya ya, nenek lupa. Kalau bukan ajaran dari ibu dulu, mana mungkin saya bisa ajarin anak-anak belajar seperti itu. Yang baik harus diteruskan, yang buruk ya ditinggalkan. Iya kan, Bu? Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita.